Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mata kuliah ya sistem politik dan pemerintahan Indonesia ya. Saya cintai dan yang saya banggakan ya. Kalau setelah kita lampaui yaitu ujian tengah semester ya. Kalau dalam sekitar 2 atau 3 bulan ya. 2 atau 3 bulan ke depan ya kita insya Allah akan ke UAS ya. Perlu saya ingatkan ya pada anak-anakku semuanya ya. Pertama dari mata kuliah ini ya. Paling tidak ada beberapa poin penting ya, yang harus dipahami, yaitu pertama tentang konsep sistem politik, ciri-ciri sistem politik, hubungan sistem politik dengan lingkungannya, kemampuan sistem politik, fungsi-fungsi input dan output, kemudian pembangunan politik, budaya politik, partai politik, kelompok kepentingan, struktur politik, sistem demokrasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, dan rule of law. Ya. Itu dalam konteks sistem politik. Ya. Sedangkan dalam sistem pemerintahan ya nanti untuk pra UAS sampai UAS nanti akan kita fokuskan ya itu di dalam sistem pemerintahan. Kalau kemarin ya yang diharapkan dengan sistem politik Indonesia itu ya mahasiswa memahami pentingnya sistem politik dalam kehidupan bernegara, kemudian memahami konsep-konsep politik secara komprehensif. Ada beberapa pendekatan untuk mencapai ke sana ya, itu diantaranya yaitu dengan apa? Yaitu dengan satu ya, yang perlu saya ingatkan kembali ya, di tugas kemarin adalah apa? Yaitu dengan resensi buku. Resensi buku itu artinya apa? Anda bisa memahami sistem politik komprehensif dari buku tersebut ya. Dari buku tersebut. Dan tentunya itu mengalami berbagai kelemahan, tetapi sebagai sebuah studi saya kira itu tidak masalahnya. Untuk membaca dengan segala keterbatasannya itu enggak masalah. Tapi kemudian yang kedua itu kita tindak lanjuti dalam bentuk apa? Supaya ada penajaman pemahaman itu Anda melakukan presentasi ya, sesuai dengan subbab ya, subbab yang sebab yang diberikan ya. Di samping memahami sistem politik secara komprehensif dari buku-buku yang sudah diresensi, ada sekian buku ya. Masuk ke saya, kemudian yang kedua adalah itu diharapkan tahu sumbernya, ya, tahu bukunya, pernah memegang bukunya, ya, sekalipun dalam bentuk PDF ya. Kemudian yang kedua itu adalah memahami secara detail mendalam dari masing-masing yang dipresentasikan teman tadi. Dan saya sengaja untuk PPT kemarin itu di-share di grup itu dengan harapan juga bisa dipelajari teman-teman yang lain itu di situ. Makanya mohon nanti kalau ada yang kurang jelas apa itu
atau belum sempat membaca, tolong dibaca detailnya dari masing-masing bab itu. Sehingga diharapkan dari mata kuliah ini ya Anda ya, dalam konteks sistem politik tadi ya, memahami pentingnya sistem politik dalam kehidupan bernegara. Artinya apa? Setiap negara itu pasti punya sistem politik. Yang membedakan sistem politik itu adalah dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi mati sistem politiknya. Ya, untuk menentukan apakah suatu negara itu sistem politiknya sehat atau sakit itu Anda memahami detail-detail dari sistem politik dalam buku itu. Apa ukuran sebuah sistem politik itu sehat? Apa ukuran sistem politik itu dalam keadaan sakit atau bahkan mati? Atau mungkin bisakah sistem politik itu mati? Bisa juga ya. Manakala fungsi-fungsi sistem politik tidak berjalan. Maka dengan pemahaman ini nanti diharapkan Anda juga bisa menganalisis ya, sebagai calon duta, ya, sebagai calon atase apa dan sebagainya, itu pentingnya. Baik di dalam konteks Indonesia maupun nanti dalam konteks negara-negara yang lain nanti yang akan dipertajam dalam mata kuliah perbandingan politik di semester 4. Itu di situ. Itu ya poin penting. Lah, yang kemudian di samping memahami secara komprehensif dari buku, kedua memahami secara detail melalui presentasi masing-masing PPT. Ada yang langsung bisa presentasi di forum ini, ada yang juga melalui video-video yang dikirim. Saya lihat ada yang juga sudah ngirim, ada yang kayaknya ada sebagian yang belum. Itu sekali lagi itu tanggung jawab Anda. Baru yang ketiga itu adalah supaya Anda memahami lebih komprehensif, lebih mendalam. Ya. Saya sengaja menggunakan metode UTS dalam bentuk take home. Ya. Take home Anda bisa mempelajari lagi lebih menyeluruh, lebih detail dari buku tersebut. Itu kira-kira catatan-catatan saya dari dari UTS itu ya. Oke ya. Kemudian sedikit saya kasih catatan ya. Bagaimana kondisi jawaban ya. Pertama ada beberapa pertanyaan ya, ada sekitar berapa? 5 pertanyaan ya itu. Ada 5 pertanyaan. Nanti saya jelaskan. Yaitu pertama, ini sebenarnya kita pengen antum tidak punya ini, harus kuat ya pemahamannya terhadap buku. Misalnya contoh, bagaimana Anda memahami ini perbandingan politik, mohon maaf ya. Yang benar sistem politik. Perbandingan ya, mohon maaf. Bentar ya, ada yang salah. Yang benar sistem politik. SPPI, SP. Oke. Sistem politik kan hari ini. Halo. Nah, Ustaz. Iya, SPPI betul. Saya ambil contoh ya, ini punyanya Abdul Latif. Tapi pertanyaannya nggak ada ini. Pertanyaannya buatan wonten Andita. Oke.
Saya lihat dari punyanya Andita. Nanti jika untuk catatan yang lainnya, Aditya ya. Contohnya pertama adalah misalnya Dr. Sahya Anggara MSI dalam bukunya menggunakan istilah struktur politik, struktur sistem politik, dan hubungkan dan jelaskan dengan gambar tersebut. Mana gambarnya nggak ada? Ya. Ini kekuatannya di data-data, tentunya ngarang saja. Jadi struktur ini merupakan istilah besar dari dua katanya struktur. Berarti dalam organisasi, sedangkan politik berarti dalam urusan negara. Ini ada Gabriel Almond dan sebagainya. Nah, saya harus membuka ini lagi, membuka soal saya sendiri. SBBI TS ya. Ini loh, kan sudah bagus-bagus di ini kan. Perhatikan gambar berikutnya. 3 konsep politik Gabriel Almond dikaitkan dengan teori sistem David Stone. Itu kan gambar. Pertanyaan saya itu, Dr. Sahya Anggara MSI dalam bukunya, atau mungkin sudah melakukan resensi, menggunakan istilah struktur ya, sistem politik dan hubungkan dan jelaskan dengan gambar tersebut. Ini kan ada. Gitu. Kemudian yang kedua, dalam bukunya menggunakan istilah sistem politik. Sistem politik ini. Hubungkan dan jelaskan dengan gambar tersebut. Yang berikutnya adalah menggunakan istilah budaya politik Indonesia. Ini di Sastra Anggara ya. Dan yang berikutnya adalah tentang apa? Proses politik. Ini ada proses politik. Untuk jelaskan ini bagaimana? Input, ada konvergensi, ada output, ada umpan balik atau feedback. Kemudian menggunakan istilah legislatif, eksekutif, yudikatif dalam sistem politik Indonesia, hubungkan dan jelaskan dengan gambar. Ada eksekutif di sini ya, legislatif, yudikatif. Oke. Itu di situ. Sebenarnya nanti kekuatannya yang perlu saya tekankan itu adalah ya, itu di dalam apa, penguasaan Anda terhadap buku tadi. Ini kembalinya pada buku tadi. Jangan banyak order opini dulu, jangan banyak apa namanya berhalusinasi. Baca buku secara teliti, dalam ya. Sudah namanya cetek belum. Jangan ngarang-ngarang gitu, kembali pada buku. Itu yang saya maksud. Oke ya, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang tanyakan terkait dengan sistem politik. Silakan. Ya, nanti absennya di komen di anu aja ya, di YouTube aja nanti. Kalau cukup ya, nanti saya ingin menjelaskan tentang rencana ya, studi. Setelah kita mempelajari sistem politik, baru yang berikutnya adalah tentang sistem pemerintahan ya, di Indonesia. Beda loh ya, antara sistem politik dengan perbandingan politik itu beda ya. Kalau ini yang kita pelajari itu khusus sistem politik Indonesia. Ya.
Tapi kalau nanti perbandingan politik itu mencoba membandingkan ya, antara sistem politik negara yang satu dengan negara yang lainnya. Membandingkan antara sistem politik negara satu negara yang lain, atau khususnya adalah antara sistem politik Indonesia dengan sistem politik yang lain. Oke ya. Kemudian pada setelah UTS nanti ya, nanti kita akan lebih fokuskan pada sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan. Jadi kita nanti juga bicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia. Ya. Dalam arti luas ya, kemarin kita bicara tentang legislatif, eksekutif, yudikatif. Dalam arti sempit itu kepada eksekutif. Mulai masa Indonesia ya, masa Orde Lama ya. Dari masa parlementer sampai masa sekarang. Itu nanti secara konsep, secara teori nanti sama ya. Mulanya sama, nanti saya harapkan Anda ya itu melakukan resensi buku tentang sistem pemerintahan Indonesia. Kayaknya kemarin sudah kita rekomendasi ya, atau buku apa saja ya silahkan ya. Tentang sistem SPPI. Sistem pemerintahan Indonesia ya. Materi, benar. Itu silahkan aja untuk mengajukan ya. Punyanya Pak Inu, ada yang punyanya siapa yang komprehensif. Nanti sama ya. Kalau ini silahkan ya dipilih ya. Buku yang yang memiliki istilahnya, yang punya bobot ya silakan. Nanti tolong nanti dikirim ya ke saya, itu sudah termasuk nanti bukti absensi itu 1 hari 2 hari ini ya. Saya minta masing-masing itu sudah mengajukan bukunya apa. 1 orang. Bisa juga, bisa jadi ya. Peserta mata kuliah berapa ini jumlahnya? Ya dihidupkan toh. Diam-diaman. Hei. Audionya dihidupkan. Biar ngomong-ngomongan. 40. Berapa? Kisaran 30. Kisaran 30. 40 ya. Itu boleh. Misalnya sekalipun nanti tugas resensi itu pribadi-pribadi ya. Bisa juga 1 buku itu bisa untuk maksimal ya. Maksimal itu 5 atau sampai 30 ya. Maksimal 5 orang ya. Yang ngerjakannya sendiri-sendiri loh ya. Sehingga nanti kalau ada 30 mahasiswa atau 40 bagi 5, nanti saya ada muncul 6 atau 8 buku tentang sistem pemerintahan Indonesia. Gitu ya. Saya tidak menentukan penulisnya, tidak menentukan penerbitnya, ya biar antum lebih leluasa.
Ada pertanyaan dari antum ya? Berarti 1 hari, 2 hari ini yang antum kumpulkan tentang buku-bukunya. Ya. Tanya Icep, buku apa, Ahmad Hafid, apa ya, Imam Samil apa, harga apa, itu sudah tolong dikirim ke saya. Ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Hari ini nanti saya inikan, YouTube kan ya, absen saya melalui ini aja, melalui YouTube aja. Ada yang ditanyakan? Saya pakai audionya dinonaktifkan. Cukup ya, saya kira. Kuliah sama orang yang tidak punya suara. Antum bayangkan jadi guru. Paham nggak antum? Yang guyuh. Oh iya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Cukup Pak. Paham Pak. Insyaallah. Sangat cukup Pak. Sangat cukup. Ya sudah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.